Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Ketemu lagi kali ini bareng sama Hani Normalitas. Sekarang kita di program Hobi Jadi Rezeki. Sekarang saya berada di Jalan Karonsi Utara 3 di depan rumah nomor 47. Ini adalah rumahnya Bude Sri. Nah, Bude Sri ini punya hobi untuk bikin kue-kue kering. Apalagi kan kita lagi bulan Ramadan ya. Pasti nanti menjelang Lebaran bakal cari dong yang namanya kue-kue kering. Itu ada nastar, ada roti sagu dan banyak banget ya. Terus kalau misalnya e-people butuh referensi, nah makanya sekarang saya ajak untuk main ke rumahnya Bude Sri. Yuk langsung kita intip ke dalam ya. Kita main ke rumahnya. Assalamualaikum. Lunun Bude. Bude, akhirnya sampai nih kita di sini. Bude hari ini mau ngurus ini ya. Oke, Hobi Jadi Rezeki spesial di rumah Bude Sri. Ini rumahnya sayang banget ya, nyaman banget Bude. Alhamdulillah Mbak. Dan kalau misalnya kayak gini tuh udah ada yang dicepak kan. Nah di depan ini rasanya udah pengen nyomot-nyomot aja ya. Tapi astagfirullahaladzim, ini masih bulan puasa ya. Kita tahan sampai nanti sore. Nah Bude, saya izin lepas masker ya. Biar kita ngomongnya lebih nyaman. Dan kita udah jaga jarak ya. Jangan lupa hand sanitizer juga tetap sudah disiapkan sama Bude nih. Bude, kalau misalnya kita mau tanya-tanya nih, kalau bikin makanannya sendiri, kue kering ini sebenarnya sudah sejak kapan sih? Kayaknya 20 tahunan ya Mbak, sekitar 20 tahun ya. Tahun 2000-an gitu ya berarti? Ya, 2000-an. Itu awalnya buat rumah sendiri waktu Lebaran atau gimana? Ya awalnya sih saya buat untuk sendiri-sendiri, tapi kan sini rumah ini untuk kayak base camp, jadi banyak ibu-ibu pada datang sini icip-icip gitu. Bu ini gedenya udah layak dijual, masa kayak gini layak jual. Ya taunya pesan, terus udah bikin. Saya pertama kali udah habis 40 toples Mbak. Oh iya? Pertama kali. Itu masih sama tetangga-tetangga sini aja? Ya masih, sekarang udah bosen. Oh. Tapi tiap tahun tuh pasti kue kering ditunggu loh Bude. Nah kemudian berarti mulai dijualnya itu tahun berapa? Tahun 2000-an tadi atau? 2001 ya, 2001, sekitar 2001 itu mulai. Terus tahun berikutnya saya udah mulai
mulai jual promosi gitu ya. jual. Tapi kalau sukanya sendiri, hobi bikin kue kering emang dari kecil atau gimana, Bu? Enggak, saya itu dari nol, saya itu belajar ini tuh otodidak, Mbak. Saya enggak pakai kursus, enggak apa. Dulu kan saya pernah disuruh membantu tetangga ini bikin, terus udah aku Ewangi saya mau bikin jualan. Saya itu enggak bisa bikin apa-apa, Bu, gitu. Terus dicoba gitu, Ibu Gian itu coba, terus saya nyoba. Udah katanya ada bakat. Oh gitu. Ya, kelihatannya ada bakat gitu. Tapi selama ini belum tersentuh ya bakatnya? Belum ya, kayaknya ada bakat. Terus cuma satu tahun kayaknya dia, dan terus dia pindah. Saya bikin untuk diri sendiri, terus pada kepengen itu. Jadi malah berlanjut setelah itu ya? Sampai sekarang. Namanya bakat sih ya, jadi walaupun baru belajar tapi ternyata belajarnya bisa cepet gitu. Terus sebenarnya kalau dari komentarnya tetangga-tetangga, konsumen-konsumen, sebenarnya mereka itu kenapa suka sama kue-kuenya Bude sih? Ekonomis, rasanya mantap, apa gimana Bude? Ya, mungkin sama itu ekonomis ya. Dua ya, apa ya Mbak, kayaknya mungkin rasanya daripada yang di toko katanya, kalau ini kan lebih fresh gitu. Bisa misalnya paling setengah bulan saya baru bikin nanti gitu. Jadi kalau banyak baru saya awal bulan udah bikin, awal bulan puasa. Tapi kalau ya, biasanya sih kalau udah ya 1 bulan apa gitu. Jadi fresh, pada seneng. Nanti kalau untuk orang-orang sekitar sini udah akhir-akhir itu baru tak bikinin. Kalau yang keluar itu baru awal-awal udah tak kirim gitu. Soalnya ada proses pengirimannya ya. Terus kalau ini sendiri apa namanya, waktu beli bahan-bahannya bisa sampai berapa? Ini Mbak, waktu awal ya ini ya, maksud awal ya. Waktu awal bikin saya tuh kalau beli terigu sampai 75 kilo. Waduh, beli ya? Beli pati kanji itu, sagu kejunya itu, sagu apa? Pati kanji itu ya. 50 kilo. Mentega itu sampai 4 kali 12 itu berapa? 4 kilo, yang 4 kilo itu. Itu paling 10 lah paling banter itu. Terus toples sampai 40 toples. Berarti itu bisa jadi sekitar 40 porsian toples gini ya? Yang tadi kulaan segitu. Yuk, itu untuk 1 bulan Mbak nanti. Untuk 1 bulan. Oh. Jadi saya kalau pesan kan sekalian. Jadi tapi kalau proses pertama sekali bikin ini paling 1 kilo terigu, kalau Mas Kastengel sampai 2 kilo terigu gitu. Tapi kalau saya belanja itu sekalian, udah sekalian itu, jadi udah enggak bolak-balik gitu loh Mbak saya itu. Terus kalau misalnya bikin kue kering kayak gini Bude, rahasianya itu sebenarnya di mana sih? Apakah bahan-bahannya yang bagus itu nanti pasti akan menjamin hasilnya nanti akan bagus? Saya kira ya Mbak, itu bahan-bahannya yang paling nomor 1 itu diutamakan. Saya lagi kalau bikin itu enggak pernah pakai pengawet apa, bahan-bahan apa, enggak pernah sama sekali, enggak pernah pakai apa. Jadi alami, enggak pernah pakai pengawet sama sekali. Oke, mungkin itu yang bikin salah satunya rasanya jadi lebih enak juga ya. Iya mungkin. Udah dibikinnya fresh, kemudian nggak ada pengawetnya. Nah, kalau kita ngomongin soal varian, sudah bisa bikin apa aja nih Bude? Saya bikin 6 macam ya Mbak, 6 macam. Salah satunya nastar. Nastarnya yang mana nih? Boleh nastar, kita lihat ini. Nastar. Oke, Kastengel, ini Mbak Kastengel. Oh iya ini ya. Roti kacang, ini kacang coklat. Terus sagu keju masih diopen tuh, masih diopen. Nanti kita bantuin ya Mbak, bantuin ya Mbak nanti ya. Oke, harganya mulai dari berapa Bu? Harga paling mahal saya 50 Mbak. Kastengel itu masih 50.000, nastar 45.000. Ini lain-lainnya karena ini kan harganya enggak pakai pertega, enggak pakai telur ya, jadi 40 ribuan. Kalau ini kan terus terang enggak ada 1 kilo, enggak ada setengah kilo. Jadi harganya bisa lebih murah lagi. Iya, kalau yang ini pasti udah setengah kilo pasti. Ini. Nah, kan itu makanya masih termasuk ekonomis ya, apalagi kalau karena ini kan untuk dijual lagi, banyak kan dijual. Oh gitu. Banyak kan orang. Berarti boleh ya Bude, maksudnya berarti beli dari Bude terus kemudian kita jual lagi. Bisa Mbak, bisa. Peluang bisnis nih berarti ya. Monggo kalau kalau mau pesen ya. Caranya gimana Bude kalau mau pesen? Hubungin kemana? Saya ada WA Mbak. Kalau bisa pesen lewat WA. Oke, nanti kita cantumin WA-nya Bude ya, biar nanti kalau pengen pesen bisa langsung kontak. Terus ini juga memang belum bisa di labelin sendiri karena tadi mau dijual lagi ya, gitu ya Bude. Ada konsumen, salah satu konsumen yang jangan dikasih label Bu, ini soalnya mau tak jual. Mungkin dia tuh ngomongnya dia itu kalau bikin sendiri. Jadi enggak. Nah,
Terus kalau untuk pemasarannya sendiri udah sampai mana aja sih Bude? Yang ambil tuh dari daerah mana aja? Yang ambil sih untuk orang kantor ya, kantor PLN, terus kantor itu PLN banyak itu, terus itu ada dari kecamatan Ngalian yang mau dijual-jual, terus ibu-ibu rumah tangga yang dijual lagi juga banyak. Wah, ini ngasih peluang bisnis ke tetangga-tetangga juga ya? Ya ada banyak yang pada ngambil itu saya tak jualin gitu ya, monggo. Kalau menjelang lebaran kayak gini, sudah kira-kira berapa nih pesanan yang masuk? Ini kayaknya udah 2 dosen udah masuk ini hari Hari ini aja? udah 2 dosen masuk. Wow, udah luar masuk. biasa. Udah masuk. Kalau tahun kemarin kan sudah masuk pandemi ya Bude? Udah. Berapa itu yang masih dapat pesanannya sampai berapa? Kemarin terus terang cuma 300 Mbak. Padahal biasanya sampai Ya ada yang 450, enggak tentu ya Mbak. Paling banter tuh dulu pernah tahun berapa ya, itu berapa tahun waktu masih ada suami saya itu sampai 600. 600. Pernah. Semua itu dikerjakan sama berapa orang? Saya sendiri. Dia sendiri? Paling dulu ada bapaknya anak-anak yang bantuin. Oh, biasa ya, ini dikerjain semuanya sendiri loh. Kalau ngerjain berarti mulai dari jam berapa? Kalau Bude? puasa Mbak saya habis sahur itu jam 3 udah sampai, tapi nanti jam 11 harus tutup udah. Siapa dapat berapapun saya tutup, paling Iya. 3 resep, 4 resep untuk istirahat, nanti sore tinggal masak. Jadi saya enggak. Udah, pokoknya sehari 20 toples, 17 toples, pokoknya 3 resep, udah berhenti. Nanti kan target sampai yang penting selesai, sampai pas hariannya selesai. Jadi tetap dibatasi ya Bude. Batasi. Nanti Bude capek Enggak, kalau banyak yang enggak bikin pernah ya. sampai pokoknya 20 itu paling banyak, 20 toples karena tak kerjain sendiri Mbak. Oke, nah ini berarti makanya produknya dari Bude Sri ini limited edition. Jadi segera pesan kalau pengen ya. Kita habis ini ke belakang ya Bude. Ayo, Saya monggo, pengen saya lihat nih bantuin. prosesnya kayak Ya, gimana. bantuin, monggo. Oke, nah Ibu jangan kemana-mana, tetap di Hobi Jadi Rezeki. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Sekarang kita udah di dapurnya Bude Sri. Saya mau bantuin ya, bukan nerusin kok ya. Mungkin ya Mbak. Ini bahannya apa aja dulu yang kita campurin Bude? Mentega. Mentega. Mau bikin apa ini Bude? Bikin spread keju Mbak. Sempret keju. Gula halus. Oh, gula halus ya. Gula halus. Terus dikasih komputer. Soalnya nanti belum berbentuk. Oh, biar berkembang gitu ya. Wah, bahannya simpel banget ternyata ya Bude. Simpel banget. Cara kira-kira bikinnya itu berapa lama sih? Sejam? Ini kalau ini cuma 15 menit mungkin nanti. Wih. Bikin kopioknya apa? Bikinnya peletotnya itu cuma 15 menit. Enggak lama. Cepat cepat ini saya tadi. Jadi bisa Banyak. Ini kuning telurnya berapa? 3. 3.
Kalau putih telurnya ini buat nanti terakhir atau gimana? Enggak, dibuang nanti siapa yang mau. Pokoknya cuma siapa yang mau. Digoreng aja Bude nanti. Nah, udah. Ini gampang banget ya. Ini. Saya parutin sih Bude. Oh ya, mau bantuin ya. Dibangun bantuin. Oke. Ini semuanya nih. Iya. Nah, Udah. sambil saya parutin Bude siapin apa nih? Saya Tambah apa habis ini? Nanti kanjinya diapain Bude? Langsung dicampur ya. Wih. Bude ini kejunya tuh harus banyak ya? ya enggak kan kelas itu saya itu suka tempat. Nggak mahal nanti Bude kalau kejunya banyak-banyak. Enggak lah, kita hitung. Biar pada senang punya murah, meriah, enak. Rasanya enak, Nah, ya. Itu jadi enggak pada kapok. Tuh, Bude nggak pelit loh kasih kejunya. Nah, sekarang kita sudah di tahap selanjutnya, yaitu kita sudah mulai mencetak ya Bude. Ya. Ini tadi sudah adonan yang kita buat dicampur sama tepung kanji, betul Tepung Bude? kanji yang udah disangkai. Oh, oke. Nah, sekarang saya mau coba nih. Kayaknya kalau ngeliat Bude tuh gampang banget ya. Cekatan banget tangan Bude ini. Nah, coba kalau saya bisa nggak ya? Coba tambah harus bisa Pegangnya Mbak. gini ya, terus tinggal ditekan aja. Bude kalau bikin yang paling lama itu apa biasanya? Nastar. Nastar. Paling Bikin lama. nanasnya yang paling lama. Enggak, panasnya kan udah siap toh Mbak. Udah dimasak dulu Saya sebelumnya masak ya? dulu sebelum hari ini. Ini keluarnya gimana sih Bude? Ambil. Ini nekennya harus kencang gitu ya? Iya, kalau yang Kok jadinya kecil Bude? enggak tahu. Harus mantep gitu ya biar keluarnya banyak. Nanti cicipi yang udah mateng ya. Saya bikin bentuk saya sendiri aja ya Bude? Ya, monggo. Tapi ini seru banget loh kalau misalnya masak-masak kayak gini sama nenek gitu kan. Iya. Biasanya kalau masak sendirian nggak capek Bude? Sudah biasa ya, sampai ya sudah jadi rutinitas. Proyek tahunan Mbak. Wih, proyek tahunan mantap. Kalau tadi kan paling lama itu bikinnya nastar, tapi kelihatannya nastar juga yang paling laris bukan sih Bude? Ya, nastar. Sama ini paling laris. Sama ini? Iya, Oh, ini paling laris. Sampai 50 kilo ini. wih 50 kilo. Ini berapa Bude? Berapa kilo? Ini cuma beli 5 kilo. Biasanya saya udah di drop dari toko itu udah pakai mobil semua pesanan saya itu, jadi saya udah nggak wirawiri ke toko Mbak. Ini terus saya punya daya untuk kayak yang terus nanti masukin oven gitu ya. Oke. Itu yang udah mateng gitu ya. Ya. Kalau proses ngovennya sendiri berapa lama Bude? Tergantung api ya, paling setengah jam nggak sampai kok. Nah itu berarti harus ditungguin terus ya. Iya. Di sini kapasitas masaknya sehari pokoknya 20 toples tadi itu. Ya, ya, nggak boleh lebih lah, saya capek sih. Ya sebetulnya nggak capek, tapi kan saya harus jaga kondisi sih Mbak. Soalnya kan nanti kasihan ini. Biasanya berarti siap itu makanan dikirimin Hamin berapa sebelum lebaran Bude? Seminggu itu kita udah harus kirim Mbak. Nanti catetin dulu udah, terus tinggal rekap, ditempeli label-label siapa yang pesen, siapa misalnya IO pesen nastar atau udah tulisan tinggal. Terus akan tutup order waktu Hamin seminggu itu? Enggak, belum lah, paling 4 hari atau 5 hari itu tergantung pesanannya Mbak. Kalau pesanannya biasanya udah tak tutup sampai 5 hari, tinggal bikin yang untuk pesanan orang-orang sini. Yang terakhir itu biasanya orang-orang yang sini. Tapi kalau Bude ini nggak sih ada minimal pembelian gitu, nggak harus berapa toples? Enggak lah. Nggak ada ya? Enggak. Jadi beli satu aja juga boleh ya? Mau icip dulu Nanti gitu mentok, boleh? Mbak. Ya ini kreasi baru Bude, ini bentuk baru ya. Jadi kalau saya yang jual segini yang Bude saya kasih, biar cuan dong. Nah kita
kita tadi udah selesai bikinnya, sudah di oven selama 30 menit dan jadinya seperti ini. Namanya apa Bude tadi? Semret keju. Semret keju ya. Kita akan coba karena sepertinya ini udah mau jam buka puasa ya. Oh, udah azan Bude. Wah, kita buka dulu yuk. Monggo Bude, kita buka. Wah, seger banget ini. Alhamdulillah. Ini jahe ya? Jahe terus ditemenin sama semret keju. Kita cobain ya Bude. Ya. Kejunya berasa. Enak banget ini Bude, lembut gitu loh adonannya. Terus jadinya juga nggak kematangannya tuh pas gitu, garing tapi lembut. Gimana sih? Nah pasti penasaran kan? Jadi langsung aja kalau pengen cobain, pesen di Bude Sri. Karena sekarang udah buka pesanan juga ya Bude. Udah open order sampai nanti H-4 atau H-3 lebaran ya. Tapi lebih cepat lebih baik karena Bude ini nanti lotnya banyak, kebagian awas loh ya. Caranya pesen tinggal di WhatsApp aja di 081 390 811 525. Betul ya Bude? Iya dong. Oke Bude, terakhir dong boleh kasih pesan ke teman-teman e-people, pokoknya yang barangkali punya hobi itu biar menekuni hobinya, siapa tahu nanti kan bisa mendatangkan rezeki gitu Bude. Jangan bosan, jangan malu, pokoknya maju terus sampai sukses. Amin ya. Tuh tips dari Bude Sri. Terima kasih Bude, sekali lagi saya udah dibolehin main, udah dibolehin ngerusuin ya tadi di dapurnya juga. Jadi pokoknya buat e-people yang juga punya hobi unik, menarik dan pengen kita liput, bisa DM aja di Instagram @semarangpemkot. Dan jangan lupa untuk nonton Hobi Jadi Rezeki setiap hari Kamis jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Hani Normalita pamit sama Bude Sri dan juga seluruh tim. Sampai jumpa.